Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan berdoa dulu. Nah, siapa yang pertama kali datang hari ini? Itu yang akan memimpin doa. Oke, silakan Rashid memimpin doanya ya. Oke, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membuktikan kecintaan kita terhadap negara kita. Maka semua anak-anak ustazah akan berdiri menyanyikan lagu Indonesia dengan khidmat. Ayo semuanya berdiri dan kita menyanyi bersama-sama. Dah? Bagus. Nah, buktikan kalau kita ini cinta dengan negara kita, yaitu dengan menghafal lagu-lagu nasional yang ada di negara kita. Nah, kita selanjutkan dengan mengabsen siswa yang hadir pada hari ini. Siapa yang tidak hadir temannya? Coba lihat di kiri kanan. Alhamdulillah semuanya hadir. Bagus. Seperti yang sudah ustazah sering kasih nasihat, kalau kita ini, kondisi kita saat ini dengan keadaan cuaca yang kurang bagus, perhatikan apa? Makanan kita sehari-hari. Makanan yang penuh bergizi. Bergizi itu apa nak? Makanan yang sehat dan mengandung vitamin. Untuk apa semuanya itu? Untuk kesehatan tubuh kita. Dan juga apa lagi satu lagi supaya badan kita sehat? Istirahat yang cukup. Baik anak-anak, untuk menjaga kenyamanan kita dalam belajar, maka sekarang adalah operasi semut. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga kerapian dan kebersihan kelas kita. Bagus, kita mulai dari sekarang. Oke, silakan periksa bawah mejanya masing-masing di bawah bangkunya untuk kebersihan kelas. Silakan dikerjakan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mencermati dan membaca isi teks, dan diharapkan siswa dapat mendapatkan informasi baru dari bacaan tersebut, kemudian menuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks. Dan juga siswa diharapkan mampu menerangkan, menjelaskan pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Baik anak-anak, silakan buka buku paketnya. Kemudian lihat tentang keragaman suku bangsa yang ada di negara kita. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang tolong dibaca buku paketnya. Kemudian kalian cari kata sulit yang terdapat dalam buku paket tersebut. Tapi sebelumnya, ustazah mau tanya dulu, siapa yang tahu suku Nias itu berasal dari mana? Iya Lutfi? Bagus, suku Nias itu berasal dari Sumatera Utara. Siapa yang tahu suku Tengger itu berasal dari mana? Ayo. Iya Rashid, silakan. Nah, betul, suku Tengger itu berasal dari Jawa Timur, tepatnya berada di Gunung Bromo. Bagus. Kemudian siapa yang tahu suku Dani? Tahu kan suku Dani? Oke, dari provinsi mana? Ayo. Iya, silakan Rashid lagi. Kok Rashid terus? Bisa gantian, siapa yang belum? Baik, Syakira. Ayo Syakira, dari mana suku Dani? Bagus, dari Papua. Ternyata anak ustazah sudah bisa mengenali daerah-daerah asal suku kita. Nah, sekarang silakan kalian baca bukunya, kemudian cari kata sulit yang terdapat dalam bacaan tersebut. Baiklah, bagus anak-anak ustazah semuanya sudah bisa membaca teks dengan baik dan mencari kata sulitnya. Ustazah ulangi lagi bahwa suku Tengger berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo seperti media berikut. Kemudian suku Nias berasal dari
Sumatera Utara seperti yang terdapat pada gambar ini. Kemudian apa lagi? Suku Dani berasal dari Papua. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita mengenai alat transportasi tradisional. Ingat zaman dahulu nenek moyang kita pergi berpergian atau melakukan kegiatan menggunakan alat transportasi yang tradisional sekali. Nah, siapa yang sekarang masih menggunakan atau menemukan alat transportasi yang tradisional di daerahnya? Siapa yang pernah menaiki atau mempergunakan alat transportasi tradisional tersebut? Mungkin di kampungnya masing-masing. Siapa yang pernah? Iya, dengan siapa? Bagus, si Sakira. Sakira, waktu di kampung pernah naik transportasi tradisional? Iya, betul. Naik apa? Dokar, betul. Dokar adalah salah satu alat transportasi yang masih digunakan sampai saat ini. Bagus. Di mana biasanya ditemukan? Iya, di mana, Revata? Iya, di tempat wisata-wisata masih ada menggunakan alat transportasi tradisional seperti dokar tersebut. Nah, sekarang anak ustazah tolong baca teks yang ada di buku, kemudian jawab pertanyaan yang ada di buku sesuai dengan mengenai alat transportasi tradisional yang ada saat ini. Baik, anak ustazah pada pintar semua, sudah menjawab pertanyaan yang ada di buku. Nah, kerbau kuda akan menarik pedati untuk bergerak. Maka sekarang ustazah akan menyuruh anak ustazah untuk mempraktekkan macam-macam gaya. Kemudian jawablah lembar pertanyaan yang ada di buku. Jadi praktek ya anak ustazah, kerjakan sesuai dengan jawaban lembaran yang ada di buku. Silakan melakukan praktek sekarang. Baiklah, anak-anak ustazah sudah melakukan pengamatan dan melakukan praktek terhadap gaya. Bagus. Ada macam-macam gaya tadi kan? Ada gaya tarik, ada gaya dorong, ada gaya otot. Bagus, sudah betul yang anak ustazah buat. Kemudian ustazah mau tanya lagi, apa contoh gaya tarik? Bagus Aikal, gaya tarik contohnya menarik kursi, kemudian menarik pintu. Bagus. Kalau ada gaya dorong apa contohnya? Bagus, mendorong kursi, mendorong meja. Nah, itu tadi pada betul-betul membuatnya. Kemudian yang menggunakan gaya otot, nih otot apa gunanya? Contohnya apa? Oke, contohnya mengangkat tas, mengangkat kursi. Bagus anak ustazah menjawabnya. Baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari pelajaran hari ini. Kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita dapat hari ini, yaitu mengenai keragaman suku yang ada di Indonesia. Tadi apa aja contoh sukunya? Yaitu suku Dani yang berasal dari Papua, kemudian suku Nias berasal dari Sumatera Utara. Bagus. Apalagi suku Tengger berasal dari mana nak? Dari Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo. Kemudian alat tradisional atau alat transportasi tradisional yang mereka gunakan untuk berpergian atau bekerja, apa tadi contohnya? Pedati, delman, dan sampai saat ini masih kita pergunakan. Kemudian apa lagi? Mengenai gaya. Bagus anak ustazah, masih ingat pelajarannya? Dah, apa macam-macam gaya nak? Ada gaya otot, gaya tarik, gaya dorong, gaya magnet, gaya gravitasi. Dan manfaat gaya adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Bagus. Baik, sebelum pelajaran kita berakhir, ustazah mengharapkan anak-anak ustazah seperti biasa, yaitu operasi semut lagi, supaya ketika kita meninggalkan kelas kita tetap bersih. Bagus, silakan untuk membersihkan kelas.
Baiklah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu dipimpin oleh ketua. Silakan ketua. Oke, berdoa selesai. Dan sebelum pulang, Ustazah berharap sama anak-anak Ustazah agar menjaga kehati-hatiannya di jalan ya. Jangan ada yang bermain di tengah jalan. Cepat pulang sampai di rumah, lakukan untuk bersih-bersih di rumah, merapikan semua peralatan sekolahnya. Oke, Ustazah akhiri dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.